Halo, selamat siang. Ketemu lagi sama saya, Mirna. Kali ini saya akan membuat puding susu, tapi dengan warna yang berbeda-beda, puding lapis atau puding layer gitu. Nah, suka ada yang tanya kan, ayo dong coba bikinin videonya yang puding lapis. Oke, nanti kita akan bikin videonya ya. Nah, kali ini saya akan bikin dengan ukuran loyang 20 cm yang bulat tuh. Biasa yang ada di IG saya itu pesanannya seperti itu. Biasanya yang bulat ukuran 20 cm, terus dia berlayer gitu. Nah, sebetulnya ini mau dibikin puding buah, cuma nanti karena dia nunggu set dulu baru kita susun buahnya, jadi saya nggak ngevideoin yang buahnya ya, tapi yang nggak tahu nanti kita lihat next ya, karena sudah terlalu malam. Nah, bikin puding ini biasanya saya itu kalau misalnya terima pesanan itu biasanya jadinya itu minimal 6 jam ya, jadi nggak bisa kalau kurang dari 6 jam gitu. Nanti kalau kita buru-buru khawatirnya pudingnya nanti tidak lengket antar lapisannya. Nah, untuk itu kita harus bersabar dalam membuat puding, apalagi pudingnya besar, kita harus nunggu, itu harus sabar banget. Oke, langsung cus saja. Nah, kali ini saya akan bikin pudingnya itu layernya itu atasnya putih, terus bawahnya itu warna hijau, terus bawahnya lagi saya bikin orange, terus bawahnya lagi saya bikin coklat. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung kita incus saja. Karena ini nanti kita pakai loyang ini, jadi kan nanti pas hasil akhirnya itu kan perlu kita balik ya. Jadi yang paling duluan kita bikin adalah puding yang paling bawah, yaitu puding putih, karena saya puding putihnya ingin ada di layer paling atas. Oke, kita lanjut saja langsung. Ini kita saya bikin puding layer pertamanya. Puding layer pertamanya warna putih, kita masukkan puding plain nggak ada warna sebanyak 3 gram. Ini 3 gram, dan gula sebanyak 50 gram, udah nggak apa-apa, kurang lebih 50 gram. Tadi kan kita tambahkan bubuk agarnya, terus kita tambahin sedikit garam ya. Garam ini buat menyerap air, jadi nanti biar si pudingnya itu nggak begitu banyak mengandung air gitu. Nah, ini saya kasih susu sebanyak 300 ml, jadi nanti hasilnya itu sekitar 1500 ml. Ini kita ambil 300 ml dulu untuk layer pertama. Tuangnya di sini, lalu kita masak hingga mendidih. Masaknya dengan api kecil aja, jadi dia itu gulanya enggak gosong. Tapi dari pertama kita sudah harus aduk-aduk ya. Nah, kita aduk-aduk seperti ini hingga dia mendidih. Jadi ya, kita matiin apinya. Tuh, sudah mendidih banget. Kalau udah selesai, ini sudah selesai. Tetap kita aduk ya, ini biar dia uapnya hilang. Kita aduk begini biar dia uapnya hilang, terus airnya tuh nggak banyak mengandung air nanti pudingnya. Kita aduk terus selama 2 menit. Jangan panas-panas, langsung dimasukkan ke dalam ini ya, ke dalam cetakannya. Kita aduk 2-5 menit.
sudah agak hangat ya pudingnya ya. Ya begini. Nanti baru kita tuang, jangan panas-panas langsung tuang. Terus tuangnya itu juga perlahan aja ya. Nih. Oh iya, sebelumnya ini loyangnya kita basahin dulu ya dengan air. Jadi sini ada mengandung air. Nih. Kita buang. Kita harus kuas dulu dengan air, loyangnya kita basahin. Nah, kita buang airnya sedikit ya. Nah, baru kita tuang pudingnya. Biar apa? Biar dia mudah dikeluarin nanti. Pudingnya itu nggak lengket di loyangnya, gampang ngeluarinnya. Kita tuang perlahan ya. Tuangnya pakai centong aja, sedikit demi sedikit. Selesai. Jadi kalau misalnya dia ada gelembung-gelembung seperti ini, nanti bisa kita pecahin pakai tusuk gigi ya. Tapi nanti nunggu agak dinginan. Nah, sekarang kita bikin puding lapis kedua ya. Nah, karena ini kita akan menunggu agak dingin dikit gitu, sampai lapisannya itu nanti bagian atasnya itu sudah berkulit, cuman dia masih lembut gitu. Oh ya, nanti yang gelembung seperti ini kita tusuk dulu ya pakai tusuk gigi ya, biar dia pecah tuh. Jadi dia enggak gelembung, enggak menyimpan udara gitu. Yang belum pecah nanti kita akan pecahin, nunggu dia agak dingin dikit, berarti dia enggak mau. Jadi nanti akan kita keringin dikit lagi. Nah, kita bikin lapisan kedua dulu ya. Tadi di lapis di depan saya bilang tadi pudingnya akan saya bikin puding layer warna yang putih, hijau, oranye sama coklat. Namun di sini saya balik warnanya ya. Saya beri warna putih, orange, baru hijau gitu. Jadi yang puding lapis kedua ini kita akan beri warna oranye. Ini ada 3 gram agar-agar bubuk. Terus gulanya itu sama seperti yang tadi, 50 gram 50 gram gula ya. Terus jangan lupa kasih garam. Kasih sedikit garam. Setiap layer kita kasih sedikit garam ya. Terus kita tuang air. Susu. Kok air? Susunya 300 ml. Sama seperti layer yang tadi. Nah, ini nanti kita panaskan sampai mendidih ya. Oh ya, ini kita pegang dulu. Misalnya dia sudah lembut seperti ini, sudah berkulit ya. Kita bisa memasak layer kedua. Ini ayo kita masak. Kita nyalakan kompornya dan api kecil aja. Diaduk sampai gula mencair dan bubuk agaran juga mencair. Aduk hingga mendidih ya. Ini sebentar lagi sudah mau mendidih ya.
masak puding itu harus mendidih. Itu sudah mendidih ya. Jadi kita matikan apinya. Harus masih kita tetap aduk 2-5 menit ya. Kita aduk terus 2-5 menit biar dia agak hangat sedikit, sekitar 80%. Sudah ya. Sekarang kita harus pegang, kita harus ngerasain ini puding yang pertama ini dia kira-kira sudah bisa diisi atau belum gitu, sudah bisa dilapisin atau belum. Nah ini sudah, dia atasnya tuh sudah lembut, cuman bawahnya, atasnya itu sudah berkulit, terus bawahnya itu masih lembut gitu. Nah untuk lapisan kedua ini kita tambahkan 4 tetes pewarna oranye. Ini masih dalam keadaan hangat ya. Jadi hangat-hangat itu kita harus tuang ke pudingnya. Ini warnanya sudah bagus. Kita tuang perlahan ya. Sedikit dulu. Nah, kalau misalnya dia jalan, berarti itu pudingnya nggak masuk ke dalam lapisan pertama. Nah, dia terlihat jalan ya. Kita harus nuangnya tuh pelan-pelan aja dari pinggiran, karena bagian pinggir itu lebih cepat dingin dibanding bagian tengah. Seperti ini ya. Sekarang ini sudah kita tuang semua warna orange-nya. Sekarang kita akan membuat layer yang ketiga, yaitu warnanya hijau. Sama seperti tadi ukurannya, cuman warnanya aja yang berbeda. Kita tuang 3 gram agar-agar bubuk. Seperti ini, terus sedikit garam sedikit aja ya, cuma 1/4 sendok teh, terus gula 50 ml, eh 50 gram gulanya. Nggak ada mili ya. Kita masukkan susu sebanyak 300 ml. Banyak susu. Kita masak lagi hingga mendidih. Apinya api kecil aja ya, seperti yang tadi. Aduk-aduk dulu biar dia tidak gosong gulanya. Kita larutin dulu gula sama bubuk agarnya ya. Aduk terus hingga mendidih. Nah ini sudah mendidih ya. Jadi bisa kita matiin. Tuh udah mendidih banget. Kita matiin ya. Tapi tetap kita aduk 2-5 menit. Yang ini
dia sudah siap, atasnya sudah berkulit, dan dia tapi masih lembut ya kalau dipegang ya. Jadi sudah bisa dituang, tapi tuangnya jangan panas-panas. Tuang lapisan berikutnya. Kita akan memasukkan puding yang ketiga, lapisan ketiga, yaitu warna hijau ya. Pakai 4-5 tetes warna hijau. Ini ya, kita aduk-aduk warna hijaunya. Ini nanti lapisannya itu kalau kita balik ada putih, oranye sama hijau. Ini hijaunya juga masih hangat ya, kita tuang ya. Kita tuang perlahan aja. Pastikan ini masih sudah berkulit dan masih lembut ya. Insya Allah dia enggak jebol, dan insya Allah dia juga lengket. Yang ini juga masih berasap ya, yang lapisan hijau yang ini. Puding lapisan yang mau kita tuang itu pastikan juga masih hangat, tidak dingin, tidak panas. Tuang perlahan dulu ya. Pastikan dia kalau misalnya dia berjalan seperti ini atau pudingnya itu mengalir, berarti dia insya Allah tidak jebol. Tuangnya kita dari pinggiran ya, karena pinggiran itu lebih cepat dingin dan dia lebih kuat dibandingin bagian tengah. Bagian tengah itu biasanya dia masih agak lembut banget. Nah, pastikan dia berjalan. Tuang sampai habis ya. Udah. Sekarang kita mau bikin lapisan keempat ya. Lapisan keempat ini saya bikinnya puding coklat. Puding coklatnya ini saya bikinnya 600 ml dari susu coklat. Jadi total semuanya itu dalam satu cetakan ini nanti 1500 ml. Nah, sini saya pakai susu coklat, ada 600 ml. Kita masukin bubuk agar-agar coklat ya. Bubuk agar-agar coklatnya itu 6 gram. Sekitar segitu. Terus garam sedikit aja ya, segitu aja. Terus gulanya itu karena kita sudah nanti pakai coklat dark, gulanya itu 80 gram aja. Sudah selesai 80 gram. Terus kita masukkan susu coklat sebanyak 600 ml. Ini 500 ml. Ini 100 ml nya. Kita masak hingga mendidih ya, sama seperti tadi. Masak dengan api kecil aja. Kita aduk seperti ini sampai gula larut dan bubuk agarnya larut. Nah, ini sudah mendidih ya. Matikan apinya. Terus kita aduk terus sama seperti tadi, aduk terus 2-5 menit. Di sini saya punya dark coklat. Karena tadi ini pakai ukuran 600 ml, jadi kita dark coklatnya pakai 60 gram ya. Kita tuang ke sini.
biarkan dia nanti dia mencair sendiri. Kita aduk terus ini 2-5 menit ya, sampai dia agak hangat. Selagi menunggu ini, kita pegang dulu puding ini. Kita pastikan dia sudah berkulit, tapi dia masih lembut di dalamnya. Ini kita pegang ya. Dia itu ditekan itu dia masuk ke dalam, cuman dia nggak pecah gitu ya. Nah, nanti bisa kita tuang lapisan berikutnya. Nah, sekarang kita mau nuang lapisan keempat ya, lapisan coklatnya. Ini lapisan coklat ini masih hangat dan ini juga sudah lembut. Jadi tetap ya kita tuang perlahan ya, biar dia enggak pecah pada saat dituang. Ini dia sudah halus ya, enggak ada coklat-coklatnya lagi yang masih menggumpal. Nih, kita tuang perlahan ya. Tuangnya dari pinggiran aja, biar dia enggak masuk dan enggak jebol. Kita tuang perlahan dari pinggiran, itu dia jalan. Ini terus kita tuang sampai habis. Jangan dia menutup sendiri ya. Nih. Kita tuang sampai habis, satu centong secara perlahan aja biar dia nggak jebol. Ini udah selesai ya. Yang lapisan coklatnya sudah kita tuang semua. Jadi nanti kita tunggu set, dibiarkan dulu di suhu ruang hingga dia mengeras, baru kita masukkan kulkas. Masukkan kulkasnya minimal 2 jam biar dia bisa lengket satu sama lain antara lapisannya. Jangan buru-buru ya, karena kalau buru-buru nanti tidak lengket. Jadi kalau misalnya menerima pesanan atau orderan, dipastikan juga minimal orderan itu 6 jam sebelum diambil gitu. Karena kalau buru-buru nanti kita bikinnya buru-buru juga, nanti dia lapisannya nggak lengket gitu. Kalau misalnya kita buru-buru mau nuang, nanti dia jebol gitu ya. Harus dipastikan juga minimal 6 jam, harus yakin 6 jam gitu. Misalnya dia mau ambil jam 4, berarti kita harus bikinnya minimal jam 10 gitu ya, untuk puding-puding yang besar seperti ini. Nah kalau misalnya pudingnya mau dihias, ya sekitar 10 jam lah gitu, karena kita mau menghiasnya, mau nyetaknya gitu, mau dikasih buah atau mau dikasih tulisan gitu ya. Ada itu aja tentang puding layer ini, cara membuatnya ya. Ini baru sebatas cara membuatnya aja. Nanti kalau misalnya sempat, saya akan mempraktekkan cara mengeluarkannya dari cetakan seperti apa hasilnya. Kalau misalnya sempat ya. Kalau misalnya nggak sempat ya, ini sampai sini dulu videonya ya. Kalau misalnya sempat lagi untuk memberi hias. Halo, ini pudingnya udah jadi, udah dingin ya. Ini pudingnya, ini mau kita keluarkan dari cetakannya. Cara mengeluarkannya itu nanti nggak pisau, kita congkel ini sedikit ya. Nanti tuh dia langsung turun ya, ini langsung turun. Terus kita putar lagi sampai dia lepas sendiri, dan lepas sendirinya itu sampai ujung ya, sampai ujung yang di sini dia lepasnya. Jadi dia ngikut sama-sama gitu. Itu artinya tiap lapisan pudingnya itu
menempel dan sempurna ya. Jadi antar layernya itu menempel. Sudah seperti ini, kita siapkan tatakan yang seperti ini, bulat. Lalu kita tutup ke sini, kita keluarkan. Ini. Jangan lupa berdoa ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dia lapisannya itu lengket semua. Nah, sudah jadi ya. Ini pudingnya sudah jadi. Ada lapisan warna putih, orange, hijau, dan coklat. Nah, jadi ya pudingnya ya, cantik kan dia? Ada putih, orange, hijau, dan coklat. Oke, kalau misalnya ini nanti mau kita susun pakai buah, bisa. Nanti kita pakaikan Mika seperti ini. Nanti kita susun buah-buahnya. Oke ya, udah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nantikan lagi resep puding berikutnya, puding layer yang seperti apa, mau yang layernya yang seperti apa, nanti tinggal di komen aja. Mau resep puding yang mana, ada Surabaya, ada macam-macam ya, bisa dilihat di IG saya. Oke, dadah. Kalau misalnya ada masalah atau ada kendala, silakan hubungin saya aja atau komen ya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.